Menelusuri jejak bintang. Sebuah perjalanan melalui diagram Hertzsprung-Russell dan masa depan kosmis oleh kelompok 6. Anggota kelompok 1. Diah Aulia Ainun Sukma dengan akhiran NIM 036. 2. Meratul Latifah dengan akhiran NIM 132 serta Yuliati Ningsih dengan akhiran NIM 133. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Bintang berjarak sangat jauh dari bumi, sehingga cahayanya hanya nampak di saat malam hari dan nampak kecil. Bintang juga disebut sebagai bola gas bercahaya. Sebagian besar pembentuk cahayanya adalah hidrogen dan helium yang disatukan oleh gravitasi dengan temperatur yang tinggi, kemudian dapat menghasilkan energi. Matahari sebagai bintang. Ukuran dan massa. Diameter matahari sekitar 1,4 juta kilometer atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Massa matahari sekitar 330.000 kali massa bumi. Temperatur. Permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius, sementara intinya mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius karena tekanan dan panas yang tinggi. Kira-kira apa kalian tahu mengapa matahari dikatakan sebagai bintang? Ada beberapa alasan yang mendasari matahari dikatakan sebagai bintang, yakni: pertama, matahari menghasilkan cahayanya sendiri. Kedua, suhu permukaan yang panas. Ketiga, sumber energi untuk planet lain. Serta keempat, kandungan matahari, yakni hidrogen dan helium. Struktur matahari. Jadi, matahari ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni core atau inti matahari, radiative zone, convection zone, photosfer, chromosfer, transition zone, dan corona. Apa itu diagram HR? Jadi, diagram Hertzsprung-Russell atau diagram warna magnitudo adalah sebuah diagram hubungan antara magnitudo mutlak atau luminositas dan kelas spektrum bintang atau indeks warna. Diagram HR mengkategorikan bintang berdasarkan magnitudo absolut dan tipe spektralnya, sehingga memungkinkan identifikasi berbagai fase dalam kehidupan bintang. Sejarah diagram HR. Pada awal abad 20, para astronom menyadari adanya keteraturan dalam klasifikasi Harvard bintang kelas O, yaitu panas, di satu ujung klasifikasi lebih terang secara intrinsik daripada bintang kelas lainnya hingga kelas M yaitu dingin di ujung lainnya. Pada tahun 1905, Edna Hertzsprung menganalisis berdasarkan kelas spektrum dan magnitudo dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian pada tahun 1914, Henry Norris Russell menyajikan hasil analisis dalam bentuk diagram, sehingga digabunglah menjadi bentuk diagram HR. Terdapat beberapa yang dapat teramati dari diagram Hertzsprung-Russell, yaitu yang pertama, temperatur, yang kedua, ketinggian, dan yang ketiga, luminositas, yang keempat, letak. Pada diagram, bintang-bintang diurutkan dari bawah ke atas berdasarkan penurunan magnitudo atau peningkatan kecerahan, dan dari kanan ke kiri berdasarkan peningkatan suhu atau kelas spektral. Sehingga apabila
cahaya semakin terang, maka dia akan semakin ke atas. Dan apabila cahaya semakin redup, maka dia akan semakin ke bawah. Begitu juga dengan suhu. Apabila semakin panas, dia akan semakin ke kiri, dan apabila semakin dingin, maka akan semakin ke kanan. Fase bintang berdasarkan diagram Hertzsprung-Russell. Yang pertama yaitu deret utama atau main squares. Yang kedua raksasa atau giant. Yang ketiga maha raksasa atau super giant. Yang keempat yaitu katai putih atau white dwarf. Yang kelima yaitu katai merah atau red giant. Diagram Hertzsprung-Russell menampilkan bintang-bintang dengan magnitudo absolut pada sumbu vertikal atau arah menurun, dan jenis atau warna spektral pada sumbu horizontal. Perjalanan bintang dimulai pada deret utama, dengan urutannya memanjang dari kiri atas ke kanan bawah, serta mencangkup bintang-bintang dengan luminositas dan suhu yang bervariasi, di mana bintang 90% hidupnya di deret utama. Diagram Hertzsprung-Russell dimulai dari bintang O dan B yang panas dan terang di pojok kiri atas, hingga bintang K dan M yang sejuk dan redup di pojok kanan bawah. Pada bintang mendarat utama, tekanan radiasi yang mendorong keluar dari proses fusi diimbangi oleh tarikan gaya gravitasi. Dan apabila ketika hidrogen di inti habis dan tekanan radiasi menurun, kedua gaya menjadi tidak seimbang dan bintang keluar dari deret utama, sehingga bintang akan memulai serangkaian tahap evolusi, yaitu produk akhir bergantung pada masa awal bintang. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai evolusi bintang? Evolusi bintang adalah serangkaian perubahan yang dialami bintang selama siklus hidupnya, yaitu pada masa di mana cahaya dan panas dipancarkan. Evolusi bintang adalah perjalanan kompleks yang sangat dipengaruhi oleh masa awal bintang. Bintang bermasa rendah menjalani kehidupan yang panjang dan berakhir sebagai katai putih. Sebaliknya, jika bintang bermasa besar akan mengalami kehidupan yang lebih singkat, seringkali berakhir dalam ledakan spektakuler sebagai supernova, sehingga dapat menghasilkan bintang neutron atau lubang hitam. Diagram HR membantu kita dapat memahami jalur evolusi ini berdasarkan karakteristik awal bintang. Selanjutnya yaitu kemungkinan masa depan bintang berdasarkan ukuran dan luminositasnya. Lalu apa yang dimaksud dengan luminositas? Luminositas bintang adalah jumlah cahaya dan bentuk energi radiasi lainnya yang dipancarkan oleh bintang per satuan waktu. Luminositas bintang diukur dalam satuan daya yaitu watt, dan luminositas bintang ditentukan oleh ukuran jari-jari dan suhu permukaannya. Dengan menganggap bahwa sebuah bintang adalah benda hitam sempurna, maka luminositasnya adalah L sama dengan 4pi R kuadrat konstanta Stephen Boltzmann TE pangkat 4. Dan jika jarak bintang dapat diketahui, misalnya dengan menggunakan metode paralaks, luminositas sebuah bintang dapat ditentukan melalui hubungan E sama dengan L dibagi 4pi D kuadrat. Kemungkinan masa depan bintang berdasarkan ukuran dan luminositasnya. Yang pertama yaitu bintang kecil atau biasa disebut bintang merah kerdil, yaitu memiliki luminositas rendah. Bintang-bintang ini memiliki masa hidup yang sangat panjang, yakni miliaran tahun. Mereka akan terus membakar hidrogen di inti mereka dalam reaksi fusi nuklir, dan akhirnya mereka akan berakhir sebagai bintang katai putih dan tergantung pada masa awalnya. Yang kedua, yaitu bintang menengah, yakni memiliki luminositas sedang, seperti matahari. Bintang-bintang ini akan mengalami fase seperti gigi raksasa merah setelah hidrogen di inti mereka habis. Yang ketiga, yaitu bintang besar atau super raksasa, yang memiliki luminositas tinggi.
Bintang-bintang ini memiliki hidup yang jauh lebih singkat. Mereka akan membakar hidrogen dengan cepat dan pada akhirnya mengalami ledakan supernova yang spektakuler saat inti mereka runtuh dalam bentuk neutron atau lubang hitam. Yang keempat yaitu bintang supermasif yang memiliki luminositas sangat tinggi. Bintang-bintang supermasif ini bisa memiliki massa yang sangat pendek dalam skala kosmik. Selanjutnya yaitu fenomena bintang. Salah satunya yaitu fenomena ledakan bintang nova pada tahun 2024. Lalu, apa itu ledakan bintang nova? Nova merupakan gejala ledakan pada bintang yang memiliki massa kecil dan memicu terjadinya ledakan termonuklir. Fenomena ini berbeda dengan supernova yang merupakan peristiwa yang sangat dahsyat yang menandai akhir hayat sebuah bintang. Fenomena bintang yang kedua yaitu temuan bintang aneh bernama Lamos yang berputar dengan kecepatan setiap 25 detik sekali. Peneliti telah menunjukkan bahwa bintang ini adalah contoh yang sangat langka dari sistem baling-baling magnetik. Bintang kecil itu menarik plasma gas dari bintang pendamping terdekat dan melemparkannya keluar angkasa dengan kecepatan sekitar 3.000 km per detik. Dikutip oleh Indian Express. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.